Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Anak-anak, hari ini kita masuk pada pelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Tapi pada pelajaran ini kita hanya membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Materi yang pertama adalah mari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna. Anak-anak, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing mempunyai arti serta makna yang sempurna sesuai dengan sifatnya. Asmaul Husna di dalamnya terdapat nama-nama yang sangat indah dan diambil langsung dari dalam kitab suci Al-Quran. Jumlah nama-nama yang ada di dalam Asmaul Husna yang wajib diketahui dan diyakini sebanyak 99 nama. Dan untuk di kelas 5 ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumit. Di dalam Asmaul Husna artinya adalah yang maha mematikan. Al-Mumit berakar dari kata maut yang berarti mati. Dengan memperkenalkan dirinya sebagai Al-Mumit, Allah ingin menegaskan bahwa dialah pemegang kematian bagi seluruh makhluk-makhluknya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memutuskan kematian bagi seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Allah lah yang maha mematikan yang hidup sesuai dengan ketentuannya. Allah lah yang maha menciptakan, menghidupkan, dan mematikan makhluk ciptaannya. Semuanya tunduk pada ketentuannya dan tidak ada satupun makhluk yang mampu menghindar dari kematian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kedua adalah Al-Hayyu, yang artinya yang maha hidup, di mana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, akan tetapi tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Nah, anak-anak, itu menandakan bahwa Allah yang maha menghidupkan dan mematikan makhluknya. Selanjutnya yang ketiga adalah Al-Qayyum. Di dalam Asmaul Husna artinya adalah yang maha mandiri atau berdiri. Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah berdiri sendiri tanpa bersandar pada siapapun dan apapun, karena Allah yang maha berdiri atas dirinya sendiri.
Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia agar tidak selalu bergantung kepada orang lain. Walaupun manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Akan tetapi, manusia harus hidup mandiri dalam setiap kondisi dan situasi. Berikut beberapa contoh perilaku yang berhubungan dengan Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, merapikan tempat tidur. Kedua, mengembalikan handuk setelah mandi. Yang ketiga, merapikan seragam dan peralatan sekolah sendiri. Keempat, mengambil makanan sendiri dan mencuci piring serta gelas setelah makan. Dan yang terakhir, mencuci sepatu sekolah setiap hari Minggu atau libur. Dan yang keempat adalah Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa. Al-Ahad bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dalam berbagai hal, yang artinya tidak ada makhluk yang memiliki sifat seperti Allah. Karena Allah Maha Esa disebut pula yang Maha Tunggal. Tidak hanya pada Asmaul Husna, Al-Ahad juga disebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Ikhlas. Surah tersebut menjadi bagian firman yang mulia karena di dalamnya terdapat penjelasan khusus mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ahad dalam surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan diperanakan, seperti yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, anak-anak, dapat kita lihat di dalam terjemahan surah Al-Ikhlas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tunggal dan tidak ada Tuhan selain dirinya yang pantas untuk disembah. Al-Ahad juga menerangkan bahwa tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itulah keempat Asmaul Husna yang telah dijelaskan. Semoga kita selalu dapat meyakini dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi yang kedua adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di dalam surah An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang-orang yang sesat. Nah, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, yang kedua adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel
pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanan. Yang ketiga, Kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dan kitab yang terakhir adalah Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Dan usia beliau pada saat itu genap 40 tahun. Nah, Al-Quran terdiri dari 114 surah, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Dan materi kita yang terakhir adalah Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran yang terpuji. Anak-anak, Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada semua manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Misalnya, selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri sendiri. Nah, anak-anak, dari penjelasan materi kita pada hari ini dapat kita lihat bahwa Allah sangat menyayangi dan mengasihi semua makhluknya dari segi apapun. Jadi mulai sekarang, apapun yang akan kita lakukan harus berdasarkan Al-Quran. Sekarang kita masuk pada kolom Ayo Berlatih. Anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar dan jelas. Dan tuliskan jawaban kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.